Warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar Pak Rifki ya. Waalaikumsalam Terdengar Pak Joko. Ya, warahmatullahi ya, wabarakatuh. selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa pada hari ini, hari Senin ya. Ini cuaca agak mendung Bapak Ibu ya. Eh, ada yang terdampak banjir ya, mohon segera dilaporkan ya melalui Google Form. Tapi alhamdulillah lah Bapak Ibu berkenan hadir mengikuti rapat koordinasi persiapan distribusi SHTKA surat hasil tes kemampuan akademik melalui Zoom ini. Ini tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan dengan rasa syukur ini berkah karunia nikmat selalu melimpah di hari-hari kita. Yang saya hormati ya tentunya tim teknis Provinsi DKI Jakarta, tim teknis TKA, Pak Nurjaman dan Pak Marsono beserta tim ya tiap wilayah ada. Yang saya hormati staf bidang SMA ya, ini yang hadir. Ya, Pak Rifki selaku pembawa acara, mungkin di dalamnya ada Bu Nunung, Bu Roda, Pak Cekli, dan tentunya yang sangat saya hormati Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan eh, atau yang mewakili atau bersama dengan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah bidang akademik atau bidang kurikulum atau juga bersama dengan operator ya yang berkait dengan koordinasi pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Ya, alhamdulillah pada hari Senin pagi ini kita bisa bersilaturahmi sekaligus menyampaikan beberapa hal yang berkait dengan SHTK. Recording in Bapak Ibu progress. yang saya hormati, jadwal yang diberikan Kemendikbudristek bahwa dalam perjalanannya banyak yang bertanya karena pada tanggal itu akses dan asesmen belum dibuka dan baru hari Jumat kemarin, Jumat siang ya setelah sholat Jumat itu dibuka. Itu pun ketika kita adakan koordinasi internal sempat ditutup ya. Saya khawatir ketika mengundang hari Senin Bapak Ibu ditutup lagi dari hari Sabtu sampai Minggu, meskipun surat undangan belum ada, nanti sifatnya menyusul. Kita adakan secepatnya koordinasi dalam rangka distribusi SHTKA. Bapak Ibu yang saya hormati, mengingatkan kembali seperti pada saat kita koordinasi pembagian DKH-TKA, daftar hasil kolektif tes kemampuan akademik, kita awali dengan koordinasi. Demikian juga sebelum kita distribusikan SHTKA, kita awali juga dengan koordinasi. Mudah-mudahan ini memiliki sehingga SHTKA bisa potensi-potensi masalah yang ada. Bapak Ibu yang saya hormati, izin share screen ya, mengingatkan kembali bahwa kepada saya sendiri dan Bapak Ibu semua, ini sudah saya siapkan yang terkait dengan pengantar singkat tentang distribusi hasil ya, distribusi surat hasil tes kemampuan akademik ini ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan kita sehingga distribusi itu nanti bisa berjalan dengan lancar. Paparan saya sudah terlihat Pak Rifki? Sudah, Pak. Ya, baik, saya teruskan. Jadi hari ini kita rapat koordinasi persiapan distribusi DKH, TKA, dan SHTKA. Artinya apa? Yang saya merah ini saja ya, yang dilihat. Karena paparannya sama dengan yang DKH, TKA.
Artinya daftar kolektif sudah kita distribusikan. Sekarang lanjut pada surat hasil TKA yang ini hasil individual para peserta TKA. Bapak Ibu yang saya hormati, mengingatkan kembali beberapa pedoman yang harus dipedomani dalam mendistribusikan SHTKA itu. Jadi hal penting yang nanti kita perlu persiapan sebelum kita laksanakan kegiatan ini adalah ya kita harus persiapan bahannya dulu atau barang yang akan kita distribusikan itu. Menurut Kepmen ya, Kependikdasmen nomor 95 tentang pedoman penyelenggaraan kemampuan akademik, ini dijelaskan bahwa hasil TKA itu dapat diberikan kepada peserta TKA itu dalam bentuk digital dan atau cetakan. Silakan Bapak Ibu nanti mendistribusikannya, bisa salah satunya, bisa dua-duanya. Itu. Jadi ini sudah diatur putusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 95 M tahun 2025 bahwa hasil TKA itu diberikan dalam bentuk digital dan atau cetakan. Ini yang pertama. Jadi bahan itu harus ada dulu. Ya, untuk menyiapkan bahan itu, ini saya klik lagi, ya, bahwa ada alur atau mekanisme yang diinfokan oleh Kemendikdasmen. Nah, kita sudah sampai pada tahapan satuan pendidikan ini Bapak Ibu ya. Ya, kalau ini lihat mekanisme penyampaian sertifikat hasil TKA itu sudah sampai pada tahap satuan pendidikan. Artinya satuan pendidikan harus mencetak itu dalam arti mencetak dalam bentuk digital bisa, mencetak dalam bentuk cetakan juga bisa. Nah, ini yang disebut dengan bahan yang akan kita distribusikan. Nah, kalau dalam bentuk cetakan, artinya cetakan yang tercetak, itu sudah dipandu juga melalui Kepkaban Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 59 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan tes kemampuan akademik bagi pelaksana tingkat pusat, daerah, dan satuan pendidikan. Artinya dalam keputusan ini dijelaskan bahwa kalau kita mencetak itu di atas bisa dapat dilakukan di atas kertas ya, HVS minimal 80 gram, ukurannya A4 dan putih polos. Lebih seperti itu dalam peraturan keputusan yang disampaikan ini. Jadi hari ini kita akan melakukan proses itu Bapak Ibu. Nah, berikutnya kita mengacu juga pada hasil itu pada surat keputusan Kepala Pusat Asesmen Pendidikan ya, tentang hasil TKA. Jadi regulasi-regulasi ini yang harus dipedomani dalam mendistribusikan. Nah, setelah persiapan bahannya ada, maka kita akan mendistribusikan apa yang sudah kita punyai itu, bahan itu, atau yang sudah kita cetak itu. Nah, di Permendikdasmen nomor 9 tahun 2025 tentang TKA, bahwa peserta berhak mendapatkan sertifikat hasil TKA. Jadi posisinya sama dengan ijazah, artinya eh, jika ada anak yang ikut TKA itu dan sudah ada dalam DKH TKA itu nanti cek and recheck itu berhak. Artinya sekolah harus membagikan TKA itu kepada anak.
Nah, ini sudah diatur oleh Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2025. Nah, aturan teknisnya bahwa pembiayaan semua itu di Kemendikdasmen nomor 95. Artinya bila sekolah menerima BOS itu ada pembiayaan ya, bantuan pembiayaan sederhana di atas kertas HPS dan itu ada di hari-hari kita. Ya, artinya tidak ada pungutan untuk membagikan sertifikat itu kepada anak, itu ya. Jadi ini hak anak yang harus diberikan. Tidak ada pungutan tentang itu karena aturan main sudah dijelaskan dalam Kemendikdasmen nomor 95 itu. Bapak Ibu yang saya hormati, nah cara mendistribusikannya, prinsip dari peraturan itu harus diberikan kepada anak. Bila satuan pendidikan ingin memanggil orang tua, komunikasikan hasil, ya dipersilakan saja. Tetapi ketika penata usaha di sepatutnya akan terima bahwa SHTKA anak. Nah, dokumen-dokumen penata usaha ini penting. Suatu ketika nanti kita akan minta sebagai bukti bahwa satuan pendidikan atau sekolah telah mendistribusikan SHTKA itu kepada anak. Nah, teknisnya bagaimana nanti akan dijelaskan oleh tim teknis yang berkait dengan bagaimana menyiapkan bahan dan setelah bahan itu ada, tentunya satuan pendidikan atau sekolah koordinasi dengan bagian tata usaha untuk menyiapkan tanda terima ya, dan nanti kalau langsung dibagikan ya waktu dibagikannya ya mulai hari ini boleh ya, besok juga boleh. Oleh karenanya lebih cepat lebih bagus lah kalau menurut saya kalau sudah melalui alur ini Bapak Ibu. Nah, ini alur ini. Jadi setelah dicetak ya sebelum diterserah terima akan kepada anak ini ya serta peserta TKA itu eh, melakukan verifikasi kelengkapan TKA melalui TKA. Nah, ini jika sudah sesuai maka SHTKA itu kepada peserta TKA. Dan berakhirlah rangkaian kegiatan kita dalam melaksanakan, dalam menyelenggarakan tes kemampuan akademik. Mudah-mudahan hasil dari tes kemampuan akademik ini bisa menjadi refleksi bersama dalam meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Jadi tidak berhenti pada hasilnya, tetapi ketika hasil itu kita cermati menjadi sebuah agregat eh, yang kita cermati tentang hasilnya, maka kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran menjadi bahan refleksi kira-kira yang perlu dikuatkan di bagian mana, strategi pembelajaran yang perlu dikuatkan atau diperbarui bagian mana, tentunya data ini bisa menjadi penting bagi satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan tentunya meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang dampaknya kepada anak-anak kita yang menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Itu pengantar Bapak Ibu dari bidang SMA yang dalam ini mohon izin, mohon maaf Bapak Kepala Bidang yang seyogianya akan memberi sambutan, tapi karena hari ini ada rapat pimpinan yang sampai jam ini belum selesai, maka diminta saya untuk menyampaikan pengantar dalam rangka persiapan distribusi surat hasil tes kemampuan akademik kepada Bapak Ibu semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Salam Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Joko atas sambutannya. Izin yang agenda selanjutnya, panduan teknis terkait distribusi SHTKA dari tim teknis silakan dari Bapak Marsono ataupun Pak Nurjaman dipersilahkan. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung raise hand ya atau unmute.
Silakan dari Pak Nur Zaman Ya, atau Pak Marsono. terima kasih Pak Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati Bapak Kasubkel Kurikulum dan Penilaian Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kurikulum dan teman-teman operator, kemudian teman-teman tim teknis wilayah untuk TKA SMA tahun 2025. Saya akan meneruskan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Joko kaitan dengan pendistribusian SHTKA ya, yang tadi sudah disampaikan semula dijadwalkan tanggal 5, ternyata kurang lebih tentang waktu 1 minggu ditunggu-tunggu ya, tidak ada informasi dan sebagainya, belum keluar juga. Nah, kemarin pas hari Jumat sore ya, siang ya, sempat bisa terbuka, bisa diakses ya. Itu pun sempat apa ya, dikit-dikit terus kena disable juga mau men-checklist ya. Nah, tapi hari ini sepertinya sudah fix ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ko, ini nanti teman-teman di satuan pendidikan bisa mendownload ya, sekaligus langsung mencetak SHTKA-nya ya. Tapi sebelum Bapak Ibu melakukan itu tadi sesuai dengan arahan dari Pak Joko ya, saya akan mencoba men-share kaitannya dengan web TKA ya. Ya Bapak Ibu ya, jadi nanti Bapak Ibu silakan login ke web TKA ya, kemudian masuk ke menu hasil TKA. Namun sebelum masuk ke situ, saya hanya mengingatkan ya, di menu validasi jangan lupa Bapak Ibu ya, yang kemarin pada saat kami melakukan sosialisasi tentang pendistribusian DKH TKA, ada beberapa sekolah mungkin ya yang biodata masih ada yang belum sesuai atau masih ada perbaikan dan sudah dilakukan perbaikan. Kemudian Bapak Ibu sudah mengecek, silakan kalau yang memang sudah valid, tolong langsung di menu validasi data dirubah menjadi valid ya Bapak Ibu ya. Jadi yang masih statusnya belum valid, sebenarnya datanya sudah valid, terutama biodata ya, yang banyak kemarin, itu silakan nanti Bapak Ibu seperti di sini nih, ada SMA contoh ini ya Bapak Ibu ya, contoh SMA mana nih? Muhammadiyah 2 ya, Jakarta Pusat. Kemarin pada saat pendistribusian DKH TKA sempat ada biodata yang belum valid, mungkin karena tidak sesuai atau ada perbaikan. Nah, sekarang kalau memang sudah valid, nanti tolong dirubah menjadi valid ya Bapak Ibu ya. Kalau di satuan pendidikan itu masih belum valid ya, di menu validasi data DKH TKA nanti belum bisa atau kami belum bisa memberikan akses cetak di SHTKA-nya Bapak Ibu ya. Jadi kami butuh konfirmasi apakah sudah valid atau belum. Nah, jadi nanti mohon sekali lagi bagi sekolah-sekolah ya yang kemarin pada saat pendistribusian DKH TKA ada beberapa yang tidak valid, kemudian sekarang sudah valid, silakan dirubah di menu validasi ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau sudah itu nanti kami ya melalui perwakilan dari teman-teman tim teknis wilayah akan men-checklist di sini Bapak Ibu ya. Jadi kami akan men-checklist data di sini untuk memberikan akses Bapak Ibu bisa mendownload sertifikat ya hasil TKA-nya. Di sini statusnya masih belum kami buka, di sini belum kami checklist ya karena baru hari ini. Nanti sehabis kegiatan pertemuan ini teman-teman tim teknis wilayah akan melakukan memberikan akses buat satuan pendidikan ya yang status validasinya semuanya sudah valid untuk bisa mendownload sekaligus langsung nanti bisa mencetak sertifikat hasil TKA-nya ya.
Kemudian kalau sudah nanti dikasih akses, silakan Bapak Ibu login, kemudian masuk ke menu cetak ya. Nah, cetak di sini. Kemudian di sini saya coba buka dulu ya. Kita simpan. Misalnya saya pakai data SMA 54. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ya. Di sini ada tombol download SHTKA. Ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kalau ternyata Bapak Ibu ya di sekolah Bapak Ibu ada biodata peserta TKA yang ternyata kemarin sudah diperbaiki ya di verbal PD-nya atau di dapodiknya, silakan nanti Bapak Ibu misalnya di atas nama siapa, kita lihat checklist saja di sini, kemudian klik update biodata ya Bapak Ibu ya, update biodata ya. Kalau memang dia udah di verbal PD udah diperbaiki, kemudian dia masuk ke PD data, kemudian datanya sudah berubah di data server integrasinya, pasti nanti begitu diklik update biodata sudah berubah biodatanya sesuai dengan yang sudah Bapak Ibu perbaiki itu ya. Kemudian di sini setiap kita login ya masuk ke menu cetak SHTKA, defaultnya adalah per halaman 20 Bapak Ibu ya. Ya. 20. Jadi nanti kalau memang udah seperti ini, Bapak Ibu jangan langsung misalnya mau mencetak sekaligus ya. Misalnya di sini ada jumlah pesertanya sampai 300 misalnya ya, jumlah peserta TKA-nya atau 200. Buka semuanya terus Bapak Ibu mencek di sini semua supaya biar sekaligus bisa ngedownload satu tingkat ya seluruh siswa gitu ya. Itu jangan Bapak Ibu ya. Karena kalau kita kita download secara keseluruhan, biasanya itu pasti servernya atau aplikasinya akan error Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu misalnya mau dibikin per 36 ya, misalnya di settingnya di sini ya, per halamannya 36 sesuai misalnya sesuai dengan jumlah siswa per kelasnya begini ya. Jadi jangan keseluruhan Bapak Ibu ya. Kalau yang pesertanya banyak Bapak Ibu ya, jadi cukup per halaman dibikin 36, checklist seperti ini ya, kemudian klik download ini, sudah bisa berhasil ya. Atau mau dibikin per 20 sesuai default akan Bapak Ibu ya. Cuma nanti foldernya berarti semakin jumlah per halamannya sedikit, semakin banyak folder atau hasil downloadannya Bapak Ibu. Tapi dia di-downloadnya dalam satu folder. Nanti begitu diekstrak akan muncul sebanyak jumlah siswa yang terdownload tadi itu Bapak Ibu. Nah, setelah itu silakan nanti Bapak Ibu cetak ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Joko bahwa untuk pencetakan sudah ada aturannya, menggunakan kertas HVS warna putih ya, minimal 80 gram ya, dengan ukuran A4 ya. Kemudian silakan Bapak Ibu dicetak menggunakan tinta warna ya Bapak Ibu ya. Karena di SHTKA itu ada logo Garuda ya, yang warnanya kuning emas ya. Jadi kalau kita mencetak menggunakan tinta warna, warnanya akan berubah di logo Garudanya. Itu Bapak Ibu untuk kaitannya dengan lanjutan informasi pendistribusian dari mulai pendownloadan sampai pencetakan ya SHTKA. Jadi nanti selepas pertemuan siang hari ini kami melalui teman-teman tim teknis wilayah akan membuka akses untuk teman-teman di satuan pendidikan mendownload SHTKA ya, yang selama ini sudah ditunggu, banyak ditanya orang tua dan siswa. Itu saja yang bisa saya tambahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Prasono untuk lanjut ke sesi tanya jawab ya. Dari SMA 21, Ibu Mutia Taisen, ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar?
dengar Pak ya, Bu. Dengar, Marsono. Bu. Apa kabar Pak Sehat, Marsono? Bu. Alhamdulillah sehat. Sehat, Bu Mutia. Bapak sehat ya? Iya, sehat, Bu. Pak Marsono izin nih, saya kan belum tahu bentuk hasilnya itu datanya apa di sana. Kalau Ya. ada data kepala sekolah, ternyata di Dapodik saya itu masih belum di SMA 21. Gimana kalau nggak ada data itu ya aman. Tapi kalau ada data itu yang dibutuhkan kepala sekolahnya, bagaimana langkah kami? Di PDSS juga kendalanya seperti itu. Mohon arahnya Pak Marsono. Terima kasih, sehat selalu. Ya, Bu. Salam, Bu. Ya, makasih Bu Mutia ya. Sepertinya untuk yang apa SHTKA data kepala sekolah sudah sesuai Bu saya lihat ya. Contohnya Ibu Mutia. Jadi sekarang kalau di apa di data TKA sudah tertera di SMA 21 Bu. Alhamdulillah. Terima Ya, kasih Pak. betul. Sama-sama Bu. Tapi kalau Ya. PDSS-nya belum ya, Bu? PDSS-nya. Pas dong, daku menunggu. Oh ya, ini Daku. sudah saya komunikasikan Pak Budi tadi, Bu, sudah tindik kita. Ah, Ya, ya. kami tunggu ya Pak Joko. Ya. Selanjutnya dari Bapak Yasmin, SMA-nya beda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Saya perempuan, Pak. Mohon maaf. Iya, Bu. Mohon maaf juga, Bu. Jadi izin bertanya, Bapak. Sebelumnya ini pertanyaannya bukan terkait teknis, namun terkait sistem dan mekanisme penilaian TKA itu sendiri. Jadi saya sendiri mohon izin perkenalkan, nama saya Yasmin dari SMA Yapenda. Jadi kami punya keresahan nih terkait bagaimana sih persentase atau bobot penilaian TKA ini yang disandingkan dengan nilai rapor. Kemudian sekarang ini kan sedang penentuan siswa eligible. Apakah penentuan siswa eligible itu dipengaruhi juga dari nilai TKA gitu yang disandingkan dengan nilai rapor, terus di ranking, kemudian menjadi siswa eligible, atau seperti tahun-tahun sebelumnya hanya dari nilai rapor saja, seperti itu. Mungkin itu aja yang ingin saya tanyakan, Bapak. Bukan terkait teknis, tapi mungkin terkait penilaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko, monggo ditanggapi dulu Pak Joko. Ya, terima kasih Bu Untuk Yasmin. eligible Pak. Jadi dalam peraturan menteri itu kan dijelaskan bahwa nanti peserta TKA akan mendapat sertifikat hasil tes kemampuan akademik. Kurang lebih seperti itu ya Bu Yasmin ya. Sebentar, saya apa namanya sampaikan tentang peraturan menterinya dulu, ya kan gitu ya dari sini ya. Nanti kita bisa apa namanya mengacu di share screen Bapak Ibu ya. Sudah terlihat Ibu Yasmin ya. Oke, sudah Pak. Ya. Jadi di dalam peraturan menteri itu dijelaskan bahwa hasil TKA disampaikan dalam bentuk nilai dan kategori capaian TKA. Jadi nilainya nanti akan ada dan sepertinya sudah Ibu Bapak terima ya melalui DHTKA kemarin. Dan tentunya juga ada kategorinya. Nah, ini bentuk nilai dan kategori capaian sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh peraturan menteri. Artinya bahwa misalnya mendapat nilai tertentu, kategorinya tertentu, ya itu mengacu pada ketetapan menteri gitu Bu Yasmin. Nah, ketika itu nanti disandingkan ke sebagai validator nilai rapor ya, mekanismenya juga sudah kita sampaikan, bukan kita sampaikan ya,
sudah dijelaskan oleh panitia persentasenya 50% atau 5% nilai rapor, 50% TK. Ini tergantung pada masing-masing perguruan tinggi ya. Kita tidak memiliki kewenangan untuk memiliki intervensi di situ. Oleh karenanya hari ini sementara kita sesuai dengan surat dari Kepala Pusat Asesmen Pendidikan itu, kewenangan kami memberikan ya, Dinas Pendidikan memberikan DKH TKA yang pada saat itu sudah kita distribusikan, dan sekarang kita distribusikan lagi SHTKA, dalam arti nanti yang mencetak sesuai kewenangan adalah Satuan Pendidikan sendiri itu dan akan membagikannya kepada anak. Nah, terinfo pada saat taklimat Kementerian tentang SHTKA ya, itu kan dijelaskan seperti ini ya, baik ya. Dari screen. Mungkin nilainya X gitu ya, kategorinya istimewa. Nah, ini dijelaskan seperti ini, murid pada level ini mampu menggunakan tentang bla bla. Jadi baik, memadai, dan kurang. Ini juga dijelaskan pada saat taklimat oleh kementerian, karena secara sistem itu yang men-scoring, mengoreksi itu kementerian. Kewenangan Dinas Pendidikan membagikan ini kepada itu yang sudah disampaikan. Saya minta tambahan sedikit dari Pak Nurjaman yang sering komunikasi dengan pusat asesmen, mungkin ada informasi untuk memperkuat sedikit ya yang terkait dengan penilaian itu. Dipersilakan Pak Nurjaman. Baik, terima kasih Pak Joko. Izin menambahkan bahwa untuk eligible sendiri, bahwa untuk SHTKA sendiri nanti itu memang setiap perguruan tinggi kebijakannya berbeda-beda. TKA mungkin digunakan hanya sebagai pembanding, tapi jika diperlukan. Nah, untuk penggunaannya, apakah mau dipakai atau tidak, itu tergantung perguruan tingginya untuk saat ini. Nah, diharapkan kebijakan tersebut wajib dipahami benar, karena setiap perguruan tinggi mempunyai kebijakan yang berbeda-beda. Nah, ini sedikit share screen. Untuk hasil terlihat, Pak, izin. Terlihat, Pak. Jadi tadi menambahkan dari paparan Pak Kasih untuk pencapaian, nanti jika ada yang menanyakan, bahwa paparan ini memang sudah terdistribusikan, dan untuk mendapatkan kurang memadai baik itu ada poin di paling bawah, bahwa nilai batas kategori setiap mapel ditentukan oleh guru-guru mata pelajaran yang berasal dari berbagai wilayah. Hal ini memberikan batas yang mewakili kondisi berbagai wilayah di Indonesia dan sesuai dengan justifikasi guru bidang studi tersebut. Penentuan nilai batas menggunakan standar setting, metode extended range of dengan prosedur baku, terdokumentasi, dan iteratif 3 putaran. Nah, ini sudah kami tanyakan juga, bahwa settingan ini yang memang menentukan penjelasan yang ada di atas. Demikian tambahnya Pak Joko. Baik, terima kasih. Dari Ibu Jasmine gimana? Apakah sudah menjawab?
Terima kasih Pak Nurzaman dan Pak Joko atas jawabannya. Berarti untuk eligible itu sendiri masih rankingannya menggunakan indeks prestasi sekolah saja. Baru nanti ketika untuk apply atau pendaftaran ke PTN itu kebijakan bergantung PTN itu entah dia pakai atau bagaimana persentasenya. Apakah seperti itu Pak? Izin. Jadi memang untuk eligible tetap diajukan, dan kalau ini kan menanyakan TKA-nya seperti apa kan, seperti itu. Jadi itu tergantung dari perguruan tingginya. Seperti itu Ibu. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawabannya. Izin selanjutnya dari SMA 46. Persilakan Bapak atau Ibu. Ya, terima kasih Pak Rifki. Saya- Saya Bu Puji, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatannya Pak Rifki. Mohon izin saya menanyakan tentang anak kami. Satu anak ada yang datanya itu tidak valid, jadi ada kesalahan tempat lahir. Nah, jadi sebenarnya kami sudah melakukan verifikasi sebelum TKA, gitu ya. Sudah ditandatangan orang tua juga, tapi ternyata itu lolos dari pemantauan, sehingga satu anak itu lapor setelah daftar kolektif hasil TKA-nya keluar. Itu Pak. Nah, ternyata tempat lahirnya itu salah. Nah, lalu kita sudah di Verpa PD sudah diperbaiki, namun untuk di Dapodik kan sementara sampai saat ini Dapodik belum bisa diperbaiki ya Pak ya, masih dalam apa tidak aktif gitu Dapodiknya. Lalu kami ke kementerian, ke WLT kementerian, dan disampaikan memang sementara Dapodik belum bisa digunakan gitu, belum bisa dilakukan perbaikan di Dapodik, keterangannya seperti itu. Nah, untuk kasus yang seperti ini bagaimana Pak? Terima kasih. Ya, siap Bu Puji. Ya, Pak Marsono, saya gangguin lagi ya Pak Ya, Bu. Marsono. Siap, nggak apa-apa Bu Puji ya. Perbaikannya udah berapa hari Bu? Sudah seminggu Pak, begitu dari hari Senin yang lalu. Atas nama siapa Ibu? Jonathan. Jonathan. Iya. Jonathan Chandra ya. Iya betul Pak. Tempat lahirnya harusnya Jakarta Pak. Jakarta. Iya, Sebelumnya tertulis Bekasi. oh, hari ini udah berubah kok Bu. Oh sudah. Oh tadi Iya, soalnya jadi tadi. nanti Oke. nanti Iya, tinggal siap. diupdate aja ya Bu ya. Ya. Jadi sebelum cetak tadi yang seperti checklist saja atas nama Jonathan Chandra Dinata kan? Iya betul Pak. Ya, nanti tinggal di checklist atas nama Jonathan, kemudian update biodata di menu itu. Harusnya sudah berubah harusnya Bu. Ya. Cek di data server integrasi sudah berubah Bu. Oh iya. Ya soalnya tadi pagi kita Gitu. buka belum Pak. Ya terima kasih banyak Pak Marsono. Terima Sama-sama Bu. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Rifki, boleh Mas Rifki? Iya Bapak, disilahkan. Baik, makasih sebelumnya Mas. Ini sebenarnya untuk teman di Pusdatin sih Pak, ada nggak ya? Teman-teman. Pusdatin ya. Ada nggak ya? Belum Budi ada harusnya. Pak Badru. Oh, Ya. belum ada ya Pak Joko, waduh. Belum ada ya. Iya, Pak Joko kita ada, ini Pak Joko tahu aja ya. Masalah Ya, rapot kita tahu udah lah. di rapat udah sinkron Pak Joko, tapi di Pusdatinnya datanya berantakan. Ya nanti saya komunikasikan dengan Pak Budi lah. Iya. Ya, ya. Itu sih. Oke. Ya, siap. SMA School. Rawaman ya. Ya, rapat sudah oke, Sepertinya sudah kita mantap. undang. Rapat sudah oke, udah mantap. Kita lihat Pusdatin, waduh, berantakan ya. Oke. Itu di kita Dapodiknya apa komunikasikan, ya. Badru ya? Iya. Pak Badru? Ya kemarin sempat diobrolin juga di teman-teman itu ya tim wilayah untuk yang kasus lab school ya itu disampaikan juga sih udah. Iya Pak. Udah oke di rapot di Iya Pak. Pusdatinnya sekarang berantakan.
Ya kemarin sempat didiskusikan juga tuh yang Hmm. kasus yang Mm-mm. nilai dari lab school, Pak. Iya, makanya Ya, tolong dibantu sekiranya. ya Pak Badro. Siap. Makasih. Pak Joko, makasih. Pak Marsono, makasih. Assalamualaikum. Sama-sama Pak. Salam. Izin dari SMA Yadika 5, dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak. Ini langsung aja ke Pak Joko atau Pak Sumarso tadi ya. Terkait dengan ini Pak, terkait dengan pertanyaan Ibu Mutia yang dari 112 mutasi ke SMA Negeri 21. Nah, kami juga di Yadika ada Pak, itu di SMA Yadika 1 Tanjung Duren. Kepala sekolahnya ganti Pak. Kalau sebelumnya itu masih Ibu Luki, sekarang kepala sekolahnya itu Ibu Ais. Itu bagaimana Pak? Apakah masih Ibu Luki di situ atau gimana Pak? Kami juga belum tahu. Kebetulan rekan kami itu belum masuk ke grup kebetulan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi sudah jelas memang dari pertanyaan Ibu Yasmin tadi ya, yaitu mengenai penentuan eligible ya. Penentuan eligible itu yang diserahkan kepada sekolah, tidak ada hubungannya dengan TKA. Itu sudah kita paham. Saya kira itu aja Pak yang perlu kami penjelasan lebih lanjut apa yang harus kami lakukan, karena mungkin itu kepala sekolahnya masih kepala sekolah yang lama, Ibu Luki Mardiana. Terima kasih Pak. Ya, makasih Pak. Jadi kalau di SHTK itu kan SHTK diterbitkan per 5 Januari 2026 Pak ya. Jadi apakah pas sebelum 5 Januari masih kepala sekolah yang lama? Iya, atau masih kepala sekolah yang lama, baru kemarin dilantik tanggal 8. Berarti yang tertera di SHTK kan masih kepala sekolah per 5 Januari. Pak, masalah di SHTK itu diterbitkan per 5 Januari gitu Pak. 5 Januari ya? Iya. Coba nanti kami jadi yang tercantum yang mestinya kepala sekolah yang lama. Kalau gantinya baru hari atau tanggal berapa? Saat terimanya itu kayaknya baru tanggal 8 ya. Oh, tanggal 8. Berarti mestinya sih tertera yang kepala sekolah yang lama. Kalau itu Pak. Kalau tertera kepala sekolah yang lama, nggak ada masalah kan Pak? Nggak ada masalah Pak. Itu terbilang pas nggak masalah Pak. Iya, itu aja Pak yang nih, karena kan harus disesuaikan dengan itu ya TKA-nya dengan nanti ya proses dari mereka masuk perguruan tinggi negeri kan bulan Maret gitu loh Pak. Iya. Oke, terima kasih Iya, Pak. Sama-sama Pak. Selanjutnya dari SMA 59, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pak Joko yang saya hormati, Pak Marsono, Pak Rizky, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ada di Zoom. Pertanyaan saya, Pak Marsono, mohon dibantu untuk membuat step-stepnya tadi dengan batas timeline atau waktunya, Pak. Mungkin tadi yang Bapak jelaskan Pak Marsono sudah sangat jelas, terima kasih. Cuman kadang-kadang kita lupa ya Pak ya, supaya untuk mengingat lagi stepnya itu mohon dibuatkan lebih simple. Terus yang kedua, batas waktu download itu ada batasan waktu atau tidak, sehingga apabila ada data siswa yang belum valid, berapa lama yang bisa kita perbaiki batas waktu tersebut. Kemudian yang kedua, ini buat Pak Joko. Mohon maaf Pak, saya agak bingung melihat nilai TKA anak-anak. Ya, itu kalau saya baca 43,04 memadai, 42,89 memadai. Jadi yang pertama saya bingungnya adalah angka keriting di belakangnya itu Pak. Jadi 4304, 42,89 gitu. Itu kalau penskoran
itu agak bagaimana? 30 nilai dari nilai rank berapa yang memadai, yang istimewa, yang apa tuh kriteria-kriteria itu. Mungkin bisa apa namanya? Batasannya bisa diberitahu ke kami. Kemudian untuk Pak Joko, saya mau bertanya itu TKA kan sebagai nilai validasi untuk rapot terutama siswa eligible ya. Kira-kira pengaruhnya itu maksudnya yang agak disorot itu perbedaan berapa dengan nilai rapot gitu Pak? Berapa digit misalnya misalnya nilai TKA-nya 6, nilai rapotnya 9 berarti 3 digit. Apakah itu yang jadi masalah atau berapa gitu? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Evi. Saya dulu Pak Marsono ya. Masalah nilai tadi sudah saya sampaikan itu hanya dijelaskan bahwa peserta TKA akan menerima nilai dan kategori. Sementara penskorannya itu dilakukan oleh Pusat Asesmen Pendidikan dan ini pada saat taklimat itu juga dijelaskan secara umum. Tetapi ketika hasil itu sampai pada kami pun kadang-kadang kami juga bertanya Bu Evi ya terkait dengan penskoran itu. Itu tidak hanya dialami oleh SMA 59 tapi seluruh sekolah ya di seluruh Indonesia ini kurang lebih seperti itu. Nah, memang itu menggunakan standar assessment tertentu yang memerlukan informasi lebih teknis, lebih lanjut, kurang lebih seperti ini. Ini karena orang-orang pusat penilaian yang memahami itu. Sehingga prinsipnya Bapak Ibu tadi seperti juga disampaikan oleh Pak Nurjaman ya, bahwa kita menerima given seperti itu. Dan kita diberikan kategori seperti itu. Nah, untuk teknis ya nanti akan kita komunikasikan supaya kita memahamkan kepada satuan pendidikan, kepada peserta itu seperti apa, kurang lebih seperti itu Ibu Evi. Nah, yang berkait dengan data PDSS ini kan sebenarnya sesuatu yang berbeda ya. Hanya karena di taklimat itu dijelaskan bahwa ini bisa menjadi salah satu syarat masuk perguruan tinggi. Dan ini ditangkap oleh panitia SNPMP itu pada saat penjelasan itu juga dijelaskan juga pada saat itu sebagai validator nilai rapor. Tetapi kita tidak bisa menafsirkan seperti yang tadi dicontohkan oleh Ibu Evi, misalnya nilai rapornya 9, TKA-nya 6. Ini bisa diterima tidak dengan yang nilai rapornya 9, TKA-nya 7 lebih diterima mana? Ini kan cara apa namanya mengkalkulasi itu kan otoritas penuh ada di perguruan tinggi masing-masing ya. Itu pun pertama kita bicara bobot ya tadi saya sampaikan. Panitia SNPMP itu kan hanya memberi bobot bisa 50%, bisa 50%. Tetapi mungkin ada perguruan tinggi validatornya lebih tinggi ya 60% ya TKA-nya atau menjadi lebih rendah atau malah tidak dipakai. Nah, ini kan kita tidak memiliki otoritas untuk menjawab itu, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Sehingga dalam melakukan apa namanya pembimbingan ke anak pun kita harus informasikan juga bahwa sesuai dengan yang disampaikan oleh panitia SNPMP itu dalam rangka memilih prodi-prodi yang ada. Nah, ini nanti akan saya share kembali apa namanya sosialisasi yang berkait dengan SNPMP ya, yang di situ pun dijelaskan bahwa masing-masing memiliki perguruan tinggi memiliki kewenangan atau otoritas masing-masing ya, apalagi kita di luar perguruan tinggi kurang lebih seperti itu. Ya kita harus bisa komunikasikan dengan baik dengan anak-anak dan kita mudah-mudahan dengan data yang sederhana itu bisa meyakinkan anak-anak kita dan bisa memilih prodi-prodi di perguruan tinggi dengan tepat kurang lebih seperti itu. Mohon dibantu Pak Marsono untuk pertanyaan-pertanyaan di awalnya tadi. Silakan Pak Marsono. Ya Pak Joko, untuk Bu Evi tadi pertanyaannya. Jadi setelah kegiatan Zoom ya siang hari ini, nanti teman-teman akan membuka akses ya
untuk kesatuan pendidikan bisa mendownload SHTKA-nya ya. Cuma sebelum nanti teman-teman memberikan akses pasti akan dilihat tentang validasi data DKH-TKA-nya, apakah masih ada sekolah-sekolah yang sampai saat ini masih statusnya belum valid itu, supaya kami juga punya datanya atau punya informasi tidak validnya seperti apa. Maka untuk sekolah-sekolah yang sampai saat ini ternyata masih ada yang belum valid, teman-teman tidak akan memberikan akses ya sebelum menerima informasi detailnya tidak validannya di hal yang mana atau hal apa gitu Bapak Ibu ya. Kemudian setelah dikasih akses nanti teman-teman dari satuan pendidikan login ke web TKA tinggal ngedownload SHTKA-nya ya. Jadi kalau ngedownload mending per halaman maksimal 36 saja Bapak Ibu ya. Supaya sekali klik langsung agak lumayan lama juga sih masalahnya. Jadi jangan sekaligus ya seluruh siswa di checklist kemudian di-download semuanya. Biasanya saya coba seperti itu gagal ya. Jadi mending per halaman maksimal 36 gitu ya. Kemudian pasti akan lebih cepat Bapak Ibu dan sekali mengklik itu berhasil gitu Bapak Ibu. Nah, itu kemudian untuk perbaikan. Kalau ternyata masih ada ketidaksesuaian biodata ya atau data, silakan Bapak Ibu diperbaiki di Verval PD ya Bapak Ibu ya. Jadi di Verval PD nanti kalau biasanya kalau Verval PD itu cepat sih antara satu, cuma begitu nanti di Verval PD dia akan masuk ke PD data. Nanti mohon diinformasikan ke teman-teman wilayah perbaikannya atas nama siapa, misalnya perbaikannya seperti tadi yang disampaikan Bu Puji ya di awal ada tempat lahir atau tanggal lahir atau nama, silakan dikomunikasikan ke teman-teman di tim teknis wilayah datanya seperti apa, biar kami bisa kami bisa mengecek setiap saat ya, tiap hari atau sudah berubah atau belum gitu ya di data server integrasi. Setelah sudah berubah maka akan kami informasikan ke teman-teman di satuan pendidikan yang ada perubahan atau perbaikan data melalui tim teknis wilayah. Itu Bu Evi, Pak Joko untuk pertanyaan yang awal tadi. Silakan Mas Rifki. Sedikit Pak, ada tambahan yang Pak belum Marsono. terjawab, Pak. Ada yang belum terjawab itu yang mohon maaf Pak, yang kriteria penilaian memadai, istimewa dan dan lain-lainnya itu karena perbedaan angka keriting di belakangnya itu agak jauh ya Pak ya. Mungkin bisa dibantu Pak Marsono rank nilai berarti. Rank nilai memadai dari 34,02 sampai berapa gitu. Mungkin bisa dibantu agar kita juga bisa menjelaskan kepada peserta didik ataupun orang tua. Kemudian tadi Pak Marsono sudah bagus sekali menjelaskan, cuman saya pelupa nih Pak. Jadi mohon bantu step-stepnya lebih dibantu untuk dituliskan batas waktunya nggak ada ya Pak ya? Pak Marsono batas Batas waktu. waktunya karena nih Bu, kalau perbaikan itu kan kemarin diinformasikan bahwa begitu diserah terimakan ya SHTKA, ternyata kalau ada perbaikan masih ada dikasih kesempatan sampai untuk perbaikan. Jadi supaya nanti antara data di SHTKA dengan yang di e-ijazah itu sesuai gitu Bu. Ya itu ya. Makasih Pak. Makasih Pak Joko. Dan untuk kategori tadi ya sampai predikat itu ya itu yang tadi disampaikan oleh Pak Joko bahwa kita lagi mencari tahu ya tentang penentuan predikat ya antara istimewa, kemudian baik, memadai dan kurang gitu. Karena itu yang kriteria kemudian intervalnya seperti apa gitu yang tadi disampaikan oleh Pak Joko ya. Lagi mencoba mencari tahu ya secara detail ke pihak Pusmendiknya karena pasti itu akan banyak juga pertanyaan mungkin dari orang tua juga nanti akan ada yang bertanya, kemudian siswa juga. Jadi kami kemarin juga sudah diskusi dengan Pak Joko bahwa kami Pak Nurjaman akan coba cari tahu ya secara detail untuk penentuan kriteria atau interval penentuan predikat atau kategori antara istimewa, baik, kemudian memadai dan kurang itu Bu. Ya. Baik Pak, makasih Pak Marsono, makasih Pak Joko.
Ya, daripada nanti kita jelaskan malah keliru, kita coba cari informasi dulu gitu Bu Evi gitu ya. Baik, Karena di Pak. taklimatnya tidak jelas itu ya. Iya, saya juga bingung ditanya Pak jawabnya gimana ini. Baik, terima kasih Pak. Oh, ya, ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang raising dari Bapak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih Pak Rifki, Pak Marsono, Pak Joko. Saya ingin menanyakan ini Pak, sebenarnya di luar dari nilai sih Pak, sebenarnya apakah setiap satuan pendidikan di SMA, karena kan mungkin tahun depan akan ada TKA kembali gitu Pak, bisa nggak Pak sekolah itu diberikan sebuah satu template khusus atau ruang khusus di mana bisa mendownload soal-soal yang sudah beredar gitu. Dikarenakan kan bisa jadi kan guru-guru yang ada kita itu bisa mengkaji ulang sehingga nanti mungkin capaian tahun depan kita akan menjadi lebih lagi. Anak-anak juga bisa terpacu Pak untuk mengikuti TKA karena kan ini ketika sistemnya ajak dan itu diakomodir oleh perguruan tinggi negeri, kita masih bisa mengusahakan dari sekarang sehingga anak-anak mendapatkan nilai yang lebih baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Indra dari MHT. Terima kasih usulannya ya. Apakah ada semacam link khusus yang berisi dengan soal-soal bila TKA ini menjadi sesuatu yang konsisten gitu ya untuk tahun 2026 ini. Dinas Pendidikan itu telah memfasilitasi sebenarnya melalui Cek Edu ya di Pusdatin itu membagikan soal-soal berkait dengan TKA. Nah, untuk latihan pada saat itu ya setelah kita kumpulkan Bapak Ibu Ketua MGMP, kita kumpulkan MKKS ya hasil dari soal-soal yang disusun oleh Bapak Ibu Ketua MGMP seluruh mata pelajaran itu kita unggah ya setelah sekolah-sekolah itu melaksanakan tryout MKKS di Cek Edu itu. Hanya saja ini soal-soal yang dibuat oleh Bapak Ibu Guru Provinsi DKI Jakarta, kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk soal-soal TKA-nya itu sendiri, ini kan berkait dengan hak cipta ya. Ya, ini apakah dibolehkan ya soal-soal itu diberikan ke dinas-dinas pendidikan di seluruh Indonesia ini, kurang lebih seperti itu Pak Indra. Ya, nanti kita tanyakan juga apakah bisa diakses ya, karena mungkin ada masalah hak cipta, masalah yang lain ya kita perlu komunikasikan dulu. Tetapi kalau masalah soal ini sudah kita fasilitasi soal-soal yang dibuat oleh Bapak Ibu Guru melalui Cek Edu. Bapak Ibu bisa mengunduh soal itu dan dipakai untuk latihan pada saat itu. Nah, untuk update ke depannya nanti apakah kita kumpulkan lagi ya sesuai dengan perkembangan zaman dan seterusnya. Ya nanti mohon bantuan dari Bapak Ibu juga ini ya yang apa namanya kan sudah tahu ini pola soal yang menuntut penalaran tinggi, kemampuan berpikir kritis gitu ya. Nah, ini sudah menyusun soal saya pikir lebih baik. Maka tadi di akhir pengantar saya bahwa kita tidak hanya bicara hasil, tetapi kita harus refleksi terhadap hasil itu. Kira-kira apa yang perlu dibuatkan dalam proses pembelajaran kita. Apakah pembelajaran yang sekedar penghafal atau pembelajaran yang menuntut kemampuan berpikir tinggi pada anak-anak. Kurang lebih seperti itu Pak Indra ya. Pak Joko, kalau Ya MGMP Pak, terima Kimia kasih Pak. Ya, sedang maaf. ngebahas Pak Joko. Ya. Di MGMP Kimia sedang ngebahas kalau nggak salah soal TKA. Oh, Jadi soalnya basisnya dari MGMP kayaknya Pak Joko. iya. lebih enak. Soalnya dari Pusmendik atau dari mana itu? Ya, khawatir Soalnya saya yang belum. dari pusat Pak Joko. Ya, saya belum punya akses itu ya. Apakah itu berkait hak cipta nanti salah nanti kalau saya publikasikan kalau lebih seperti itu.
Iya Pak Joko, kan seenggaknya kan kita bisa saling ini juga Pak. Soalnya kalau misalkan tidak ada acuan, bagaimana juga kita memperbaiki. Karena seingat saya waktu UN tahun berapa ya, tahun sebelumnya, sewaktu kita pengen buat dashboard, itu kan ada kayak semacam KD-KD ya Pak, SKL-SKL yang mesti dipenuhi. Nah, itu seingat saya zaman dulu itu bisa ngelihat berapa persen dari SKL 1 itu anak-anak dalam segi ketuntasan gitu, Pak. Gitu. Ya, ini juga Jadi bisa dijelaskan Pak Indra bahwa apa namanya istilahnya bukan kisi-kisi lagi ya kalau menurut pusat asesmen itu ya, tetapi kerangka asesmen ya, lebih terbuka kurang lebih seperti itu. Jadi tidak mengerucut pada satu soal. Tapi menarik yang disampaikan Pak Badru tadi, kimia sudah mengkaji soal dari pusat. Nah ini masalah akses ini apakah sudah diperbolehkan atau ini mencari dari hacker ya ini ya jadi persoalan juga ini karena kami di Dinas Pendidikan Provinsi belum dikasih soal itu. Kalau dulu soal UN itu kan ada di rayon-rayon itu. Dan itu mekanismenya juga ada Bapak Ibu ya. Soal itu harus melalui proses pemusnahan soal dan seterusnya jika tidak dipakai. Tapi karena tercetak, ya kadang-kadang masih tertinggal sehingga dipakai oleh sekolah-sekolah di rayon-rayon itu gitu ya. Tapi sekarang kan bukan tercetak sekarang. Berbasis online gitu ya. Nah, itu. Kecuali kalau mau foto soalnya baru bisa dikaji soalnya itu. Nah, ini kan betul itu, meminta Pak. ya, makanya meminta akses ini apakah berkait dengan hak cipta dan seterusnya nanti kita saya tanyakan juga berkait dengan persekoran tadi yang lebih detail kurang lebih seperti itu Pak Indra. Kalau ada, Oh, kalau siap, boleh Pak. saya akan share kan gitu. Iya, kami akan Karena kewenangan kami akan senang sekali, Pak, iya, untuk itu, Pak. kewenangan dinas ya tidak hanya di Provinsi DKI Jakarta, seluruh provinsi itu sesuai SE. Jadi kita diatur oleh SE itu mendistribusikan DKH TKA dan sekarang ya itu pun kita tunggu-tunggu SHTKA. Ya, ini Bapak Ibu luar biasa ini atensinya memiliki ekspektasi yang lebih dari sekedar SE gitu ya sampai ke PDSS segala tadi pertanyaannya tadi luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Joko itu tadi menambahkan kalau untuk latihan-latihan Pak, izin. Halo? Ya Pak Nurjaman. Ya, ini sedikit share screen ya, Bapak Ibu sekalian. Jika ingin mencoba dan latihan mengenai TKA, sedikit aja, biar nggak kemana-mana. Jadi, ini di Pusmendik, untuk sekedar melihat dan latihan-latihan, ini sudah ada beberapa mapel, ini di webnya pusmendik.kemdikbud.go.id/TKA. Nah, di sini sudah ada semuanya ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau ingin melihat kerangkanya mengenai kompetensi contoh matematika dan yang lain-lain, yang mungkin sambil berjalan lah buat latihan-latihan. Di sini semua mapel pilihan juga ada. Demikian tambahnya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nurjaman. Dia lagi Zoom juga. Baik, Terima kasih Pak Joko, terima kasih Pak Nurjaman, terima kasih Pak Badru. izin yang mungkin yang terakhir ya. Ibu Erika dari SMA 56, dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Rifki. Yang terhormat Pak Dr. Joko Arwanto, Kepala Bidang SMA, Kurikulum, dan pejabat yang lainnya, serta Bapak Ibu Kepala Sekolah dan yang mewakili atau operator. Pak Joko, saya Bu Erika sebagai Wakakur SMA 56 ingin mendapatkan insight atau pencerahan terkait ini kan TKA kemarin itu kan masih baru ya Pak ya, untuk langkah pertama, pengalaman pertama, dan kemudian kita akan mengalami terus-menerus pelaksanaan TKA. Kemungkinan akan seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah ada pemberitahuan teknis pelaksanaan TKA itu sendiri di sekolah
masing-masing, terkhusus dalam hal ini saya berbicara sekolah negeri dulu ya Pak ya, mungkin nanti bisa mengimbas ke sekolah swasta. Artinya begini Pak, notabene saya selama setahun kemarin itu mencatat bahwa pengajaran TKA itu sendiri satu sekolah dengan sekolah lain memang berbeda-beda. Bahkan ada yang memanggil dari eksternal, misalnya dari satu institusi atau bimbel atau apa saya belum paham. Sehingga pengajar itu bukan guru bidang studi masing-masing dan pelaksanaannya itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah. Apakah tidak ada juknis misalnya yang mengarah kepada satu muara untuk pengayaan atau pengajaran TKA itu sendiri di waktu yang memang sudah ditentukan seperti itu Pak, jamnya, pelaksanaannya. Sehingga kan ada yang pagi hari, ada yang pulang sekolah, karena memang TKA ini tersendiri sebenarnya adalah kan produk dari mutu masing-masing pengajaran guru di dalam kelas. Cuma kan setiap kepala sekolah atau manajemen itu mempunyai tanggung jawab moral terhadap perayaan skor atau hasil yang sekarang kita raih ini kan ada yang tidak memuaskan, ada yang memuaskan dan sebagainya dengan deskripsi yang berbeda-beda. Itu maksud saya Pak, apakah ada langsung juknis dari pusat atau dinas provinsi pelaksanaan pengajaran TKA ini secara include atau bagaimana? Sehingga satu-satu kegiatan gitu Pak, atau memang penambahan waktu yang diserahkan kepada sekolah masing-masing. Terkait dengan hubungannya dengan SDM yang mengajar tambahan selain daripada mata pelajaran yang reguler kita laksanakan. Demikian Pak, minta arahannya. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih Bu Erika, luar biasa ini pertanyaannya. Pengajaran TKA, jadi mata pelajaran nanti TKA itu. Jadi Bapak Ibu, tadi saya sampaikan di akhir pengantar saya bahwa hasil tes kemampuan akademik ini bisa menjadi bahan refleksi, ya, refleksi dari proses pembelajaran yang dilakukan. Misalnya kita diberi tanggung jawab atau amanah mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia misalnya, ya ketika anak-anak saya mendapat hasil TKA seperti itu, apa yang perlu saya buatkan saya sebagai guru bahasa Indonesia? Apakah saya perlu perkuat dalam kemampuan berpikir kritis, kemampuan bernalar, ya tentunya sesuai dengan kerangka asesmen yang diberikan. Jadi kata kuncinya bahwa pembelajaran yang kita lakukan disandingkan dengan hasil TKA ini dijadikan bahan refleksi dan untuk diimplementasikan ya refleksi itu dalam sebuah langkah aksi pada pembelajaran berikutnya. Ya, apakah itu jika mendapat nilai tinggi apa yang perlu dipertahankan, jika mendapat nilai rendah apa yang perlu dikuatkan atau strategi apa yang perlu diubah. Jadi kata kuncinya bahwa tidak ada pengajaran TKA, ya, karena itu kan mosok learning untuk belajar untuk bisa berhasil. Tes itu kan sesuatu yang tidak sesuai dengan pedagogis lah kalau menurut saya. Jadi pelajaran sesuai dengan mapel kita yang diamanahkan kepada kita. Tentunya sebenarnya misalnya kalau kayak diminta mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia bukan hanya sekedar mendapat hasil ya, tetapi bagaimana kesantunan berbahasa, dan bagaimana menggunakan bahasa itu secara kritis, kan gitu itu hal-hal yang penting kalau menurut saya berkait dengan karakter ya. Ya, ini kata kunci refleksi saya jika saya menjadi guru bahasa Indonesia, kurang lebih seperti itu. Sehingga tidak mungkinlah kita mengeluarkan juknis ya pengajaran TKA itu sesuatu yang aneh gitu ya. Ya sepertinya bimbel nanti jadinya lembaga bimbel kurang lebih seperti itu. Tapi memang faktanya jika kita ingin mendapatkan hasil yang terbaik, refleksi itu harus dilakukan. Perubahan strategi pembelajaran harus dilakukan. Ya, apakah nanti memperkuat ya kalau sudah memang hasilnya tinggi, kalau masih kurang apakah perlu diubah metode strategi pembelajaran kita
Nah, ini menjadi catatan kita semua lah Bapak Ibu ya. Jika ada praktek baik yang dilakukan oleh sekolah ya selama tidak melanggar regulasi yang ada ya sah-sah saja. Jangan sampai juga ya mentang-mentang mau persiapan TKA gurunya yang asli malah tidak ngajar, yang ngajar malah ya guru dari luar. Ini kan ya aneh gitu ya. Profesionalitas kita dipertaruhkan untuk itu gitu ya. Ya, kita harus memiliki tanggung jawab moral terhadap kelas atau mata pelajaran yang kita ampu, kurang lebih seperti itu. Oleh karenanya, komunikasi berbagai pihak perlu dilakukan. Tapi tidak juga membatasi ruang dari satuan pendidikan untuk berkreasi ya, dengan cara yang tentunya harus sesuai dengan regulasi yang ada. Kurang lebih seperti itu. Itu jawaban saya Bu Erika. Ya. Ya, terima kasih Pak Joko, terima kasih Pak Rizky. Ya, baik. Baik Bapak Ibu semuanya, kita sudah berada di penghujung acara. Karena sudah pukul 11.59. Untuk menutup acara pada siang hari ini, mari mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih Pak Joko. Terima kasih Baik Bapak sama-sama. Ibu semuanya, izin Wah, saya tutup. udah ini ya. Terima kasih Pak Joko. Pak Joko. Assalamualaikum. Mas Terima Rifki. Terima kasih Bapak Ibu Semuanya Bapak Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Joko. Assalamualaikum. Ibu-ibu. Semuanya Bapak. Assalamualaikum.